Hari itu, langit kota kecil tempat Arga tinggal tampak mendung. Awan hitam menggantung rendah, padahal belum masuk musim hujan. Jalanan sepi. Angin dingin berhembus pelan, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lebih aneh, aroma seperti dupa terbakar. Arga, pemuda 22 tahun yang baru saja drop out dari kuliah karena nggak sanggup bayar uang semesteran, berjalan sendirian menyusuri gang sempit menuju rumah. Pikirannya kosong, cuma satu yang ada di otaknya, gue harus kaya, secepatnya. Di ujung gang itu ada sebuah toko antik tua yang bahkan gak pernah dilihat sebelumnya. Pelangnya nyaris copot, tulisannya sudah lusuh. Entah kenapa kakinya otomatis berhenti. Ada dorongan aneh buat masuk. Begitu dia buka pintu, lonceng tua di atas pintu berdenting pelan. Toko itu gelap dan berdebu. Bau kayu lapuk bercampur kemenyan langsung menusuk hidung. Di antara tumpukan barang aneh, topeng kayu, boneka tua, patung-patung kecil, mata Arga tertuju pada satu benda kecil di pojok rak, sebuah kaleng pomade berwarna hitam legam dengan tulisan emas yang sudah agak pudar. Pemikat Sukma. Hanya itu tulisannya. Tangannya bergerak sendiri, mengambil kaleng itu. Aneh, saat jari-jarinya menyentuh tutupnya, dia ngerasa kayak kesetrum. Tapi bukan sakit, lebih kerasa hangat yang merambat cepat dari ujung jari ke dalam dadanya. Pomade itu enteng, tapi ada hawa berat yang ngikutin. Dari balik meja kasir, seorang kakek muncul tiba-tiba. Bajunya hitam, kulitnya keriput, tapi matanya tajam. "Kamu, sudah dipilih," gumam si kakek pelan. Suaranya berat, seperti dari dalam sumur. "Dipilih?" tanya Arga bingung. Si kakek nggak jawab. Dia cuma mendorong pomade itu ke tangan Arga. "Itu bukan barang untuk semua orang. Tapi kamu akan cocok. Cuma satu syarat, jangan biarkan perempuan memakainya." "Kenapa?" Arga makin bingung. "Karena mereka nggak akan bisa berhenti." Kakek itu nggak minta uang. Cuma senyum aneh, lalu kembali masuk ke ruang belakang dan menghilang begitu aja. Arga berdiri bengong. Tapi karena pikirannya lagi kalut, dia anggap itu cuma orang tua yang rada nyeleneh. Dia kantongin pomade itu dan pergi. Malamnya, di depan cermin, Arga coba pomade itu. Wangi kayu manis bercampur bau besi langsung nyebar. Dia usap ke rambutnya, dan entah kenapa, cerminan dirinya di kaca kelihatan beda. Lebih tajam. Lebih ganteng. Besok paginya, Arga kaget setengah mati. Di kampung, cewek-cewek yang biasanya cuek, tiba-tiba ngerubungin dia. Salah satunya bahkan langsung nyodorin nomor HP sambil nyengir lebar. Salah satunya lagi, Lina, cewek paling cantik di RT, yang biasanya nggak pernah ngelirik cowok miskin, tiba-tiba nanya, "Arga, kamu pakai parfum apa? Kok, aku pengen banget dekat kamu?" Arga cuma senyum. Tapi di dalam hatinya, muncul pertanyaan, "Ini pomade apaan, sih?" Dan dari situlah, segalanya mulai berubah. 3 hari setelah Arga pakai pomade itu, suasana hidupnya berubah total. Biasanya, dia cuma jadi bayangan di lingkungan sekitar. Mau nongkrong di warung kopi pun, sering dicuekin. Tapi sekarang, kemanapun dia pergi, tatapan cewek-cewek selalu nempel ke dia kayak lem. Di angkot, cewek duduk sebelahnya sambil nempel-nempel nggak jelas. Di minimarket, kasir cewek sampai salah hitung kembalian gara-gara terlalu fokus mandangin dia. Di rumah, bahkan anak tetangga yang baru lulus SMA mulai sering numpang lewat, padahal biasanya cuma say hi sekali seminggu. Yang bikin tambah aneh, Lina, cewek paling ditaksir di kampung itu, tiba-tiba kayak berubah 180 derajat. Dulu, dia cuek banget sama Arga. Pernah juga nolak ngajak ngobrol pas ketemu di acara kampung. Tapi sekarang, Lina jadi sering nyari alasan buat ketemu. Nggak tanggung-tanggung, dia pernah datang ke rumah Arga malam-malam, cuma buat ngembalin pulpen yang katanya pernah dia pinjam 2 tahun lalu. Pulpen merah, inget nggak? Yang ujungnya agak penyok, kata Lina sambil senyum, berdiri di depan pintu pakai daster tipis. Nafasnya berat, tatapannya beda. Arga ngerasa kayak lagi diliatin binatang buas. "Lu sakit?" tanya Arga,
agak mundur. Enggak, aku pengen ngobrol aja. Suara Lina makin pelan. Matanya nggak lepas dari wajah Arga. Arga mulai ngerasa ada yang nggak beres. Tapi ego cowoknya masih menang. Ah, mungkin ini efek pomade mahal. Cewek-cewek jadi ngerasa gua lebih menarik, gitu doang, pikirnya. Tapi semuanya makin aneh saat dia pergi ke bengkel. Di sana, anak magang cewek yang biasanya jarang senyum, tiba-tiba megang tangan Arga lama banget waktu ngasih kunci motor. Tangannya gemeter, matanya merah kayak abis nangis, tapi senyumnya lebar banget. Arga makin ngerasa risih. Dia bukan artis. Bukan juga sultan dadakan. Tapi sekarang, cewek-cewek kayak kehilangan akal kalau lihat dia. Bahkan ibu-ibu komplek mulai nanya-nanya barang yang dia pakai, lengkap dengan kode-kode aneh waktu ngobrol. Puncaknya, malam ketiga, Arga kebangun karena dengar suara ketukan di jendela. Pas dia intip, dia kaget. Ada Lina, berdiri sambil bawa pomade itu. Gue cuma pengen coba dikit, ga. Gimana sih rasanya barang yang bikin cewek-cewek segila ini? Suaranya berat. Nafasnya memburu. Tangannya tremor. Arga langsung buka jendela dan rebut pomade itu dari tangan Lina. Lu nemu ini dari mana? Lina ketawa pelan. Tapi ketawanya dingin. Aku mendap di rumah kamu. Aku cari. Aku cium baunya dari luar. Arga mundur. Dada dia sesak. Baru kali ini dia ngerasa takut. Bukan takut setan. Tapi takut sama manusia yang dikendalikan sesuatu yang dia sendiri belum ngerti. Malam itu, Arga sadar, ini bukan sekadar pomade biasa. Setelah kejadian Lina nyusup ke rumah buat cari pomade, Arga mulai waspada. Pomade itu sekarang dia sembunyiin di bawah lantai papan kamarnya, di dalam kaleng bekas biskuit yang dia segel pakai lakban. Tapi itu nggak bikin semuanya selesai. Justru makin kacau. Cewek-cewek di sekitar Arga mulai nunjukin perilaku aneh. Bukan cuma agresif, tapi obsesi mereka makin nggak masuk akal. Ada yang ngirim voice note tengah malam isinya cuma desahan. Ada yang duduk depan rumah dari pagi sampai sore, nggak ngomong apa-apa, cuma mandangin pintu. Dan Lina, dia udah bukan Lina yang dulu. Cewek itu sekarang kayak kehilangan kontrol. Hampir setiap hari nongol di depan rumah Arga, bawa makanan, bawa hadiah aneh, pernah juga bawa baju tidur sambil bilang, kalau kamu kedinginan, ini buat kamu pakai bareng aku. Arga mual. Tapi yang bikin dia makin stres adalah, dia sendiri mulai ngerasa kecanduan pakai pomade itu. Setiap kali dia coba buat nggak pakai, dia ngerasa lemas, malas, nggak semangat, kayak ada yang hilang dari dirinya. Sekali oles, langsung percaya diri lagi, langsung ngerasa superior, dan langsung jadi pusat perhatian. Sampai suatu hari, Arga nekat balik lagi ke toko antik tempat dia nemu pomade itu. Tapi toko itu udah nggak ada. Yang tersisa cuma bangunan kosong yang jendelanya pecah, pintunya digembok dari luar, dan di depannya ada tanda, disewakan. Arga sampai nanya ke tukang parkir dekat situ, tapi si bapak cuma geleng kepala. Sejak kapan bangunan itu jadi toko? Dari dulu juga kosong, katanya datar. Arga langsung merinding. Balik ke rumah, Arga duduk lama di kamarnya, megang pomade itu. Ada suara-suara kecil di kepalanya, kayak bisikan, makin lama makin jelas. Pakai lagi. Satu kali aja. Semua akan baik-baik saja. Dia banting kaleng itu ke lantai. Tapi nggak penyok, nggak lecet. Kayak benda itu kebal. Beberapa jam kemudian, Arga dapat kabar yang bikin dia makin panik. Lina masuk rumah sakit. Bukan karena sakit fisik. Tapi karena dia nyaris nyayat tangannya sendiri. Katanya, kalau Arga nggak mau aku, lebih baik aku mati. Ibunya Lina sampai nyamperin Arga sambil nangis. Tolong, nak. Saya nggak tahu kamu kasih apa ke anak saya, tapi dia nggak berhenti nyebut nama kamu. Arga nggak bisa jawab. Tenggorokannya kering. Pikirannya kacau. Satu sisi dia tahu semua ini salah. Tapi sisi lainnya, dia juga mulai ketagihan dengan perasaan dimanja dan dipuja itu. Malam itu, Arga duduk di kasur, tatapannya kosong.
Di luar, hujan turun pelan. Tapi dia tahu, badai sebenarnya udah mulai. Dan itu semua, gara-gara satu kaleng pomade sialan. Sejak Lina dirawat, gang tempat tinggal Arga mulai kerasa beda. Bukan cuma suasana, tapi orang-orangnya juga. Cewek-cewek yang tadinya cuma terobsesi secara halus, sekarang mulai agresif secara terang-terangan. Mereka udah nggak malu-malu lagi. Bahkan sampai ganggu aktivitas warga. Suatu malam, Arga lagi ngunci pagar, tiba-tiba ada cewek tetangga sebelah nyelonong masuk halaman rumah. Bajunya tipis, rambut acak-acakan, matanya merah kayak habis nangis semalaman. Dia jalan mendekat tanpa bicara, langsung narik baju Arga dan bilang, "Aku cuma mau kamu, Arga. Aku mimpiin kamu tiap malam." Arga dorong dia pelan, panik. "Mbak, sadar, dong. Ini udah malam." Tapi cewek itu malah ketawa keras, lalu lari keluar sambil nyeret sendalnya. Nggak ada yang ngelihat kejadian itu, tapi Arga tahu, dia nggak bisa terus-terusan pura-pura ini hal biasa. Besoknya, lebih parah. Ada satu ibu muda yang lagi belanja di warung depan rumah Arga, tiba-tiba kesurupan. Dia jatuh ke tanah, tubuhnya kaku, lalu teriak dengan suara yang bukan suaranya sendiri. "Barang itu milik kami. Kau sudah melanggar. Kau diburu sekarang." Orang-orang langsung heboh. Arga yang ngintip dari balik jendela cuma bisa diam, keringat dingin ngalir di pelipis. Nama dia memang gak disebut langsung, tapi feelingnya bilang, itu ditujukan ke dia. Setelah ibu itu sadar, dia malah nangis kejar. Katanya, dia gak ingat apa-apa. Tapi satu yang bikin Arga makin merinding, ibu itu gak pernah sekalipun dekat dengan dia sebelumnya. Jangankan ngobrol, tatap muka aja hampir gak pernah. Beberapa malam kemudian, Arga coba gak pakai pomade itu. Tapi yang terjadi, tubuhnya malah panas dingin kayak orang sakau. Dia muntah-muntah, jantung berdebar, dan mimpi buruk terus-menerus. Dalam mimpinya, ada sosok hitam besar, matanya merah menyala, duduk di atas tumpukan rambut manusia. Sosok itu nyodorin pomade ke arah Arga, sambil berbisik pelan. "Pakai, atau kau kehilangan segalanya." Arga terbangun dengan nafas ngos-ngosan. Tubuhnya banjir keringat. Tanpa mikir panjang, dia langsung ambil pomade itu dan oles sedikit di rambutnya. Dalam hitungan detik, badannya tenang. Nafasnya normal. Dan dari luar rumah, suara langkah kaki perempuan mulai berdatangan. Lagi, kayak magnet yang menarik orang-orang tergila-gila. Arga pegang kepalanya. Bingung, takut, mual. Tapi di dalam hatinya, dia juga sadar, dia mulai menikmati semua ini. Bahkan mungkin, butuh. Tapi yang gak dia tahu, setiap dia pakai pomade itu, bukan cuma celek yang makin gila. Tapi, satu persatu bagian jiwanya juga mulai hilang. 3 hari setelah mimpi terakhir yang bikin dia nyaris gila, Arga akhirnya nekat buat cari tahu apa sebenarnya isi dari pomade itu. Dia tahu, ini bukan produk biasa. Dan makin lama dia pakai, makin kerasa kayak ada yang nempel di dirinya. Bukan cuma godaan, tapi juga beban. Dia mulai dari hal kecil, cek kalengnya lebih detail. Di bagian bawah, ada ukiran halus yang gak kelihatan kalau gak diperhatiin benar-benar. Bentuknya kayak simbol, tapi asing. Bukan huruf, bukan angka. Lebih mirip cap, seperti segel kuno. Karena gak ngerti, Arga foto simbol itu dan kirim ke temannya yang kerja sebagai penjaga perpustakaan kampus. Namanya Raj. Orangnya skeptis, tapi suka hal-hal mistis. Arga cuma bilang itu simbol dari barang antik yang dia temuin di rumah nenek. Butuh 2 hari sampai Rai balas chat, dan isi pesannya bikin Arga langsung merinding. "Ga, ini bukan simbol biasa. Ini segel pemanggil entitas. Gue nemu referensinya di buku tua. Bahasa kuno Jawa campur Sanskerta. Artinya, pengikat nafsu, penghisap jiwa. Gue serius, ini simbol pemanggil jin kelas tinggi." Arga langsung duduk lemes. Segalanya makin jelas sekarang. Pomade itu bukan sekadar benda sakti yang bikin cewek klepek-klepek. Tapi, ada jin di dalamnya. Jin beneran.
bukan cuma kiasan. Malamnya, Arga coba buka pomade itu lagi. Dia perhatiin isinya. Teksturnya masih sama, tapi kali ini, dia lihat sesuatu yang aneh. Di bagian dalam tutup kaleng, muncul tulisan samar, kayak tulisan tangan yang cuma bisa kelihatan dari sudut tertentu. Setiap sentuhan adalah ikatan. Arga baca berulang-ulang. Tangannya gemetar. Kepalanya muter sendiri. Ini bukan kebetulan. Jin itu nggak cuma nempel sama Arga, tapi juga ke siapapun yang kena pomade ini, langsung atau nggak langsung. Dan dia ingat, Lina pernah nyentuh pomade itu. Bahkan sempat pegang erat. Arga mulai nyambungin semuanya. Lina jadi obsesi. Cewek-cewek lain mulai gila. Dan dia sendiri, perlahan kehilangan kendali. Arga coba cari info soal toko antik itu. Dia keliling area itu lagi, tanya ke orang-orang tua sekitar. Akhirnya, satu ibu warung kasih jawaban yang bikin dia makin pucat. Dulu ada toko antik kecil di situ, tapi udah kebakar tahun 2003. Katanya yang jaga tokonya meninggal terbakar di dalam. Tapi sebelum itu, banyak cerita aneh. Barang-barang dari toko itu katanya dikutuk. Arga udah nggak bisa mikir jernih. Tangannya dingin. Keringat keluar terus. Dia sadar, pomade itu bukan cuma barang, tapi medium. Dan jin yang nempel di situ, makin kuat setiap kali dia pakai. Dan mungkin, sekarang, jin itu udah nggak cuma tinggal di kaleng. Mungkin, udah mulai masuk ke tubuh Arga juga. Setelah semua potongan mulai nyambung, Arga sadar satu hal, dia harus berhenti. Sekarang juga, pomade itu bukan cuma ngisep perhatian orang, tapi ngisep hidup, kendali, dan akal sehat. Dan makin lama, makin banyak yang jadi korban. Pagi itu, Arga mutusin buat buang pomade ke sungai belakang pasar. Tapi baru beberapa langkah keluar rumah, dia langsung jatuh tersungkur. Kepala sakit luar biasa. Kayak dipukul benda tumpul dari dalam. Pandangannya gelap. Napas sesak. Waktu dia megang dada, jantungnya berdegup kencang gak karuan. Keringat dingin langsung ngucur deras. Ada suara yang berbisik, nggak kencang, tapi jelas. Jangan coba pergi. Kau milikku sekarang. Arga paksain diri berdiri. Jalannya pincang, tapi dia tahan. Di genggaman tangannya, kaleng pomade itu terasa makin panas. Tangannya sampai melepuh, tapi dia nggak lepasin. Dia niat, ini harus diakhiri sekarang. Begitu sampai di jembatan, Arga lihat ke bawah. Air sungainya coklat keruh, mengalir pelan. Dia angkat kaleng itu tinggi-tinggi, siap lempar. Tapi tiba-tiba, seseorang narik lengannya dari belakang. Kenceng banget. Jangan, suara itu keras. Arga nengok. Lu ngikutin gua? Tanya Arga, kaget setengah mati. Rai kelihatan ngos-ngosan. Gue tahu lu bakal kesini. Gue udah gali info lebih dalam soal jin itu. Lu nggak bisa asal buang. Makin lu lawan tanpa aturan, dia makin ngamuk. Arga ngerasa frustrasi. Lalu gue harus apa? Ini benda terkutuk, rak. Celek-cewek jadi gila. Gue sendiri, gue ngerasa kayak, bukan gue. Rai angkat tangannya, ngeluarin kantong kain kecil. Ini garam hitam. Gue dapat dari dukun Jawa kuno di Blitar. Katanya, satu-satunya cara buat jin lepas kendali adalah dengan ngebakar medium utamanya di dalam lingkaran garam hitam. Arga langsung bengong. Bakar pomadenya? Rai angguk. Tapi harus di tempat sepi. Dan jangan ada satupun perempuan dekat situ. Karena begitu ritual mulai, jin itu bakal coba masuk ke siapa aja yang pernah dia kuasai. Termasuk Lina. Arga langsung mikir cepat. Gue tahu tempat. Malam harinya, mereka pergi ke tanah kosong bekas bangunan tua di pinggiran kota. Tempat itu sunyi dan gelap, cuma diterangi cahaya bulan. Arga dan Roy gambar lingkaran di tanah pakai garam hitam, lalu taruh pomade itu di tengahnya. Arga nyalain korek api, tapi tangannya gemetar. Begitu api menyentuh pomade, suara jeritan langsung terdengar dari segala arah. Bukan dari manusia, tapi suara dari entah mana. Langit berubah kelam.
Angin berputar kencang. Tanah bergetar. Dan dari dalam asap, sosok hitam besar mulai muncul perlahan, matanya merah menyala. Arga dan Rau cuma bisa saling tatap. Mereka sadar, perlawanan baru aja dimulai. Angin mendadak jadi dingin menusuk. Garam hitam yang membentuk lingkaran mulai berterbangan, seperti ada yang meniup dari dalam tanah. Arga berdiri kaku. Rai di sebelahnya juga sama. Mereka berdua cuma bisa diam saat asap hitam makin tebal, dan dari dalamnya, muncul sosok tinggi besar dengan tubuh seperti arang gosong. Matanya merah menyala, dan tiap langkahnya bikin tanah bergetar. Itu bukan manusia. Itu bukan bayangan. Itu nyata. Jin itu benar-benar muncul. Arga, suaranya dalam, seperti keluar dari ribuan lubang di perut bumi. Kau pengkhianat. Arga mundur 2 langkah. Jantungnya berdentum kayak mau copot. Dia nggak bisa jawab. Lidahnya keluh. Rai buru-buru ambil sisa garam hitam dari kantong kecilnya dan mulai baca mantra dari sobekan kertas. Tapi sebelum dia bisa lanjut, jin itu mengangkat tangannya dan langsung menyentakkan ke arah Rob. Rai terlempar 3 meter, jatuh keras ke tanah. Pingsan seketika. Arga panik. Dia nggak tahu harus ngapain. Tapi dia juga tahu, kalau dia kabur sekarang, semuanya sia-sia. Jin itu mulai melangkah pelan ke arah lingkaran. Tapi anehnya, dia nggak bisa keluar. Kakinya seperti terhenti begitu menyentuh batas garam. Dia meraung keras, suara yang keluar bikin telinga Arga nyaris berdarah. Kau menggunakanku. Kau menikmati hasilku. Kau sudah terikat. Sekarang kau mau putuskan perjanjian. Arga nekat maju 1 langkah. Suaranya pelan, tapi tegas. Gue nggak pernah bikin perjanjian. Gue nggak pernah minta semua ini. Jin itu tertawa. Tawanya panjang, mengejek. Tidak perlu kata-kata. Setiap olesan pomade itu adalah perjanjian. Kau memberi izinku masuk. Kau menikmati setiap lidah, setiap desah, setiap mata yang melihatmu dengan nafsu. Arga mulai gemetar. Semua ucapan jin itu benar. Dia memang sempat menikmati semuanya. Perhatian, nafsu, kekaguman, rasa kuasa. Kita sudah satu. Kau tidak bisa lari. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, seseorang berlari ke arah mereka. Arga kaget. Itu Lina. Wajahnya pucat, bajunya kusut, dan matanya kosong. Kayak orang setengah sadar. Arga, aku dengar suara kamu. Aku ngerasa kamu butuh aku, katanya pelan. Lina, jangan masuk ke lingkaran ini, teriak Arga. Tapi dia tetap jalan. Langkahnya kaku, kayak ditarik oleh sesuatu. Arga langsung lari dan tahan tubuh Lina, tapi begitu dia sentuh tangannya, Arga ngerasa ada aliran panas masuk ke tubuhnya. Panas banget, kayak bara. Jin itu ketawa lagi. Dia juga milikku. Semua yang terikat denganmu, milikku. Lina mulai menggigil. Dia pegang kepala sendiri dan teriak kesakitan. Arga, panas, tolong, ada yang masuk ke kepala aku. Arga bingung. Dia coba ingat semua yang Rej bilang. Garam hitam. Pembakaran medium. Tapi sekarang, kaleng pomade udah hangus. Tapi jin itu belum pergi. Berarti, medium pengikatnya bukan cuma pomade. Arga lihat ke tangannya sendiri, bekas luka bakar waktu dia pegang pomade masih ada. Merah dan berurat hitam. Perlahan, dia sadar, badan dia sendiri udah jadi medium. Kalau kau mati, semua selesai, suara jin itu kembali. Arga langsung angkat kepala. Pandangannya tajam. Kalau itu caranya, ya udah. Dia dorong Lina pelan. Lu harus pergi dari sini. Enggak, teriak Lina. Gue nggak bisa ninggalin lu. Lu harus sadar. Ini semua salah gue. Lu nggak pernah minta dicintai paksa. Gue egois, Lina. Tapi lu harus hidup. Arga jalan pelan ke tengah lingkaran. Jin itu diam. Seperti menunggu. Rai tiba-tiba sadar, duduk dengan susah payah, lalu teriak, Arga, jangan. Ada cara lain.
Tapi Arga udah berdiri pas di depan sosok itu. Gue tahu sekarang siapa gue. Gue tahu lu kuat karena gue yang lemah. Tapi sekarang, gue berhenti. Dengan sisa tenaga, Arga ambil garam dari tanah, lalu gambar ulang segel simbol di dadanya sendiri. Dia tutup matanya, lalu teriak keras. Lepasin mereka. Gue serahin diri gue. Suara petir langsung menyambar. Tanah terguncang. Lina terlempar keluar lingkaran. Rai jatuh tersungkur lagi. Dan jin itu menyerap masuk ke tubuh Arga dalam satu tarikan napas panjang. Tubuh Arga kaku. Matanya membelalak. Lalu perlahan jatuh ke tanah, diam. Tidak bergerak. Hening. Langit kembali tenang. Tapi sesuatu belum benar-benar selesai. Tubuh Arga tergeletak di tengah lingkaran garam. Tak bergerak. Tak bersuara. Tapi matanya terbuka. Menatap kosong ke langit malam yang kembali sunyi. Lina berlari ke arah tubuh Arga. Rai coba tahan, tapi dia keburu sampai duluan. Wajahnya panik, tangannya langsung meraih pipi Arga. Arga? Bangun, please, jangan kayak gini. Rai datang beberapa detik kemudian. Napasnya masih ngos-ngosan, darah ngucur dari pelipisnya. Tapi dia tahu, ini belum selesai. Lina, minggir. Jangan sentuh dia dulu, katanya tegas. Lina menoleh. Kenapa? Dia nggak apa-apa, kan? Kan tadi dia cuma. Tiba-tiba, Arga bangkit. Cepat. Tanpa peringatan. Tapi caranya bangun, aneh. Kaku. Kayak ditarik sesuatu dari dalam tanah. Lehernya miring, wajahnya datar. Dan matanya merah. Bukan merah capek. Tapi merah menyala. Sama persis seperti mata jin itu. Arga? Lina pelan-pelan mundur. Arga berdiri, tapi bukan Arga. Suaranya berubah, lebih berat, lebih dalam, lebih gelap. Arga sudah tidak ada. Rau langsung angkat garam hitam, siap lempar. Tapi Arga, atau lebih tepatnya, jin yang mengendalikan Arga, angkat tangannya. Angin langsung berembus keras dari segala arah. Garam-garam itu beterbangan sebelum bisa dilempar. Lemah, kata sosok itu. Kalian pikir bisa mengusirku hanya dengan benda kotor itu? Rai menggertakkan gigi. Lu cuma bisa pakai tubuh orang lemah. Lu nggak punya kuasa di dunia ini tanpa tubuh manusia. Jin itu, dalam tubuh Arga, tertawa. Tubuh ini lemah karena ia ingin kuat. Ia membukakan pintu untukku. Dan sekarang, pintu itu tidak bisa ditutup. Lina gemetar. Tapi dia berdiri lagi. Matanya basah. Kalau memang kamu bukan Arga, kenapa kamu belum bunuh kami? Sosok itu menoleh padanya. Karena bagian dari Arga masih hidup. Dia bertarung di dalam sini. Bodoh, tapi keras kepala. Raj ambil langkah maju. Kalau masih ada Arga di dalam situ, berarti kita masih bisa narik dia keluar. Lina mengangguk, wajahnya mulai yakin. Gue bisa panggil dia. Gue kenal dia. Rai tarik nafas dalam. Kalau lu yakin, lakukan. Tapi hati-hati. Jin itu bakal ngelawan. Lina jalan pelan mendekati sosok Arga. Napasnya berat. Tapi dia tatap mata merah itu tanpa ragu. Ga, denger gue, lu tuh bukan monster. Lu Arga yang gue kenal. Yang baik, yang pernah nolong anak kecil nyebrang walau lu sendiri lagi lapar. Yang pernah lebih milih kasih makan kucing jalanan daripada makan sendiri. Mata merah itu berkedip. Sekilas. Tapi cukup bikin Lina terus lanjut. Lu emang sempat nikmatin semua godaan itu. Tapi itu bukan sepenuhnya salah lu. Lu cuma manusia. Dan manusia itu bisa berubah. Asal mau. Sosok itu mulai gemetar. Tubuhnya nahan sesuatu dari dalam. Dia pegang kepala sendiri. Kayak lagi perang sama sesuatu di dalam pikirannya. Diam, suaranya bergetar. Lina makin dekat. Gue nggak akan ninggalin lu, ga. Kalau lu masih di situ, ambil alih. Lawan dia. Sekarang. Arga jatuh berlutut.
Teriakan keluar dari mulutnya, panjang dan menyakitkan. Suara itu campuran dua suara, suara Arga dan suara jin. Rao langsung ambil kesempatan. Dia buka kalung kecil dari lehernya, isinya segel kuno yang dia bawa dari dukun Blitar. Arga, pegang ini. Sekarang. Seketika, tangan Arga bergerak. Gemetar, tapi berhasil ngambil benda itu. Begitu segel menyentuh kulitnya, tubuhnya kejang hebat. Angin berhenti. Jeritan terakhir menggema ke seluruh area kosong itu. Lalu, hening. Arga rebah. Napasnya satu-satu. Wajahnya kembali. Matanya kembali hitam. Tubuhnya basah keringat dan darah, tapi dia hidup. Lina langsung peluk dia. Roy duduk di tanah, jatuh lemas. Tapi di wajahnya, ada lega. Mereka pikir semuanya selesai. Jin itu sudah terusir. Arga selamat. Lina aman. Tapi saat mereka berdiri untuk pulang, dari balik semak-semak, seorang wanita muncul. Wajahnya pucat, rambut acak-acakan, dan matanya merah menyala. Wanita itu berkata, "Kalian pikir cuma satu jin yang tertarik dengan manusia lemah? Kalian pikir dia satu-satunya?" Lalu dia tersenyum. Permainan baru saja dimulai. 3 hari setelah malam itu, suasana kota kecil itu mulai tenang. Udara pagi terasa segar, nggak ada lagi suara jeritan tengah malam atau cewek-cewek yang duduk bengong di depan rumah Arga. Semuanya kayak kembali normal. Arga masih belum sepenuhnya pulih. Tapi dia hidup. Lina setia nemenin tiap hari, walau bekas trauma masih kelihatan jelas di wajahnya. Rag pun beberapa kali datang buat ngecek keadaan. Mereka bertiga sepakat satu hal, apapun yang udah terjadi, cukup sampai di situ. Pomade sialan itu udah dibakar. Jin utama udah ditarik keluar. Dan segel dari dukun Blitar katanya udah mengikat sisa energi jahat yang ada di tubuh Arga. Hari ketiga, mereka bertiga duduk di warung kopi kecil. Nggak jauh dari gang rumah Arga. "Apa semuanya beneran udah selesai?" tanya Lina pelan. Rai ngerokok sebentar, lalu jawab, "Kalau jin itu emang udah terikat, ya. Tapi kita tetap harus waspada. Kayak yang gue bilang waktu itu, ada lebih dari satu yang tertarik." Arga diam. Tapi dalam hati, dia ngerasa aneh. Sejak malam pembakaran itu, dia ngerasa hampa. Kayak ada bagian dari dirinya yang hilang. Bukan cuma karena trauma, tapi lebih kayak kosong dari dalam. Dan setiap malam, dia selalu mimpi. Mimpinya nggak serem. Justru tenang banget. Tapi di dalam mimpi itu, dia selalu duduk di ruangan putih kosong. Sendiri. Nggak bisa gerak. Nggak bisa ngomong. Seolah jiwanya dikunci di ruang hampa. Malam keempat, kejadian yang bikin Arga mulai curiga terjadi. Dia lagi cuci muka di kamar mandi, pas dia nengadah buat lihat kaca, refleksinya tersenyum. Tapi dia sendiri enggak. Arga langsung mundur, napasnya tercekat. Tapi pas dia lihat lagi, bayangannya normal. Seperti biasa. "Jangan panik, Ga, lu cuma capek," bisik Arga ke diri sendiri. Tapi malamnya, Lina ngeliat hal aneh juga. Dia lagi nemenin Arga tidur di kamar, duduk sambil baca buku. Tiba-tiba, Arga yang lagi tidur ngomong sendiri. Suaranya pelan, tapi tegas. "Jangan pikir ini selesai. Gue cuma istirahat sebentar." Lina langsung tutup bukunya. "Ga?" Tapi Arga tetap tidur. Nafasnya stabil. Tapi kalimat itu terus dia ulang. "Gue cuma istirahat sebentar. Sebentar aja." Besoknya, Lina cerita ke Raj. Rao langsung panik. Dia bawa segel dari dukun Blitar, dan begitu segel itu didekatin ke tubuh Arga, reaksi pertama yang muncul adalah muntah darah. Dari mulut Arga keluar cairan hitam pekat, bau anyir yang busuknya kayak bangkai. Lina teriak. Rai mundur satu langkah. Arga jatuh terduduk, matanya terbuka lebar, napasnya megap-megap. Tapi kali ini, matanya bukan merah, melainkan abu-abu, seperti kabut. Rao langsung tahu. Ini bukan jin yang sama. Arga pelan-pelan balik badan, ngeliatin Roy dan Lina.
Tapi ekspresinya kosong. Suaranya keluar pelan. Dia cuma pembuka gerbang. Sekarang, giliranku. Rai buru-buru baca mantra yang dikasih dari dukun. Tapi Arga tertawa. Mantra itu udah nggak berlaku. Kalian pikir gue jin dari pohon tua atau sumur tua? Gue dari generasi yang lebih tua. Yang lebih dalam. Yang lebih haus. Arga berdiri, tubuhnya gemetar. Tapi bukan karena takut. Lebih ke nahan sesuatu yang mau meledak dari dalam. Lina udah nangis. Ga, kalau lu masih bisa dengar, tolong lawan mereka. Tapi suara Arga makin aneh. Dia udah nggak di sini. Tapi gue janji, kalian bakal lihat dia sebentar lagi. Di tempat yang lebih gelap. Rai narik Lina keluar kamar, buru-buru. Dia nutup pintu dan ngeganjel pakai lemari kecil. Dari dalam, suara tawa Arga, atau apapun yang ada di dalam Arga sekarang, makin keras. Dia udah masuk tahap baru, bisik Roy. Yang masuk ke tubuh Arga sekarang, bukan jin biasa. Ini entitas yang lebih tua. Lebih licik. Dan dia nyamar jadi Arga. Lina megang dada, air matanya ngucur terus. Jadi, yang sekarang itu bukan Arga? Raug pelan-pelan angguk. Bukan. Tapi dia masih butuh Arga buat bisa bertahan. Itu satu-satunya kelemahan mereka. Kalau tubuh manusia mati, mereka ikut mati. Lina kaget. Maksud lu, kita harus... Rai diam. Tapi tatapannya jelas. Lina langsung geleng-geleng kepala. Enggak, Rai, jangan. Kita nggak bisa bunuh Arga. Rai duduk, napas berat. Itu bukan Arga lagi. Tapi kalau kita salah langkah, kota ini bisa jadi ladang jin. Dan Arga akan jadi jembatannya. Sementara itu, di balik pintu kamar, Arga berdiri diam, menatap jendela. Senyum tipis di wajahnya. Dan di kaca jendela, refleksinya berkedip pelan. Lina duduk di depan pintu kamar Arga yang terkunci. Sudah 2 hari mereka mengurungnya di dalam. Rai bilang mereka butuh waktu buat nyari dukun lain. Tapi hati kecil Lina terus gelisah. Dia percaya, masih ada bagian dari Arga yang hidup. Masih ada yang bisa diselamatkan. Malam ketiga, Lina nggak tahan. Dia buka pintu kamar pelan-pelan. Suasana di dalam gelap, cuma ada lampu meja redup. Arga duduk di pojok ruangan, membelakangi pintu. Punggungnya membungkuk, rambutnya kusut. Ga, bisik Lina. Arga nggak jawab. Dia dekati pelan. Jantungnya berdetak cepat, tapi dia harus tahu. Harus lihat sendiri. Saat dia sentuh bahu Arga, pria itu menoleh perlahan. Wajahnya pucat. Tapi matanya hitam. Bukan merah, bukan abu-abu. Hitam gelap seperti malam tanpa bulan. Lu beneran Arga? Tanya Lina, hampir menangis. Arga tersenyum tipis. Iya. Gimana caranya lu melawan mereka? Dia jawab pelan, gue tukar tempat. Lina bingung. Tukar tempat? Arga berdiri. Posturnya normal. Tapi aura di sekitarnya, tenang. Bukan seperti jin. Gue berhasil jebak entitas itu di satu ruang kosong di alam bawah sadar gue. Tapi dia cuma bisa dikurung kalau ada yang gantiin tempatnya. Dan sekarang, gue yang jagain pintunya dari dalam. Lina kaget. Jadi, sekarang yang di sini bukan lu? Arga mendekat, lalu menatap Lina dalam-dalam. Yang di sini, cuma sisa kesadaran gue. Kayak, bayangan terakhir sebelum pintunya ditutup total. Lina mulai nangis. Jadi lu bakal hilang? Arga angguk pelan. Iya. Terus kenapa lu muncul lagi sekarang? Dia tersenyum, lalu mengeluarkan benda kecil dari saku celana, kaleng pomade itu. Lina kaget. Bukannya udah dibakar? Arga geleng. Yang lu bakar cuma bungkusnya. Inti kekuatannya tetap ada. Dia nggak bisa dihancurin, cuma dipindah. Lina mundur, bingung. Jadi, sekarang, lu masih bawa itu? Arga kasih kaleng itu ke Lina. Gue percaya sama lu. Jangan ulangi kesalahan gue.
Jangan jatuh ke rasa penasaran. Dan jangan biarin siapapun buka ini. Lina gemetar. Tapi dia terima juga. Arga tersenyum. Gue senang bisa ketemu lu. Maaf gue harus pergi kayak gini. Detik berikutnya, tubuh Arga mulai memudar. Seperti asap yang tertiup angin. Dalam hitungan detik, dia menghilang. Dan Lina sendirian. Berdiri dengan kaleng pomade di tangan. 3 bulan kemudian, Lina kerja di toko antik kecil miliknya sendiri. Di sudut ruangan, ada etalase kaca dengan satu barang di dalamnya, kaleng pomade yang sama. Dipajang rapi, tapi dikunci 3 lapis. Di depan etalase, ada tulisan kecil. Jangan disentuh. Jangan dibuka. Jangan ditanya. Dan entah kenapa, tiap cowok yang masuk ke toko itu, selalu berhenti lama di depan etalase itu. Senyum mereka, semua mirip. Mata mereka, kosong. Dan Lina? Lina masih tersenyum manis di balik meja kasir. Sambil memoles rambutnya dengan pomade yang sama, yang katanya nggak pernah dia buka. Tapi kenyataannya, dia nggak pernah benar-benar nutup.